saya Utami Amtrastari, mahasiswa profesi grup 1 kelompok kecil 6. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan PNC atau postnatal care. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan alat-alatnya dulu. Yang pertama itu ada bengkok berisi kasa, lalu kom berisi kasa, lalu bengkok, lalu ini ada pen light, lalu ini ada meteran, ini ada celana dalam ibu, dan ini ada dup, serta ini ada refleks hammer, dan di sini ada tensimeter dan stetoskopnya, lalu ada suhu. Dan di sini ada juga suhu. Lalu di sini juga handscoon bersih. Lalu kita ke kontrol waktu ke pasien. Baik Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau bilang gini ya, ibunya tuh sebelumnya udah terpasang kolor sama itu. Soalnya kan Ya iyalah, nomor netes. Iya, nanti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Arom, mahasiswa profesi grup 1 kelompok kecil 6. Dan di sini saya akan melakukan perawatan postnatal care atau PNC. Nah, sebelumnya alat-alatnya yaitu ada bengkok, ada meteran, ada kom berisi kasa, ada refleks hammer, ada tensimeter dan stetoskop, lalu ada termometer, dan ada celana dalam ibu serta ada dup. Setelah itu dan ini ada handscoon bersih. Nah, setelah kita meriksa alat, kita langsung kontrol waktu kepada ibu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mak. Ya. Ibu, perkenalkan saya Pra Utami, Ibu yang bertugas hari ini. Nah, Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan postnatal care ya Ibu, atau pemeriksaan setelah Ibu melahirkan. Oh iya. Nah, ini akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya Ibu. Ini bertujuan untuk memeriksa kondisi Ibu setelah Ibu melahirkan kemarin. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, kalau begitu saya dekatkan alat-alat dulu ya Ibu. Setelah itu kita tutup sampiran dan kita mencuci tangan. Kita menggunakan handscoon. Lalu setelah itu baru kita melakukan TTV. Ibu, kita cek dulu tekanan darah Ibu ya. Sambil kita mengecek tekanan darah Ibu, kita bisa mengecek suhu Ibu menggunakan termometer. Ibu, kita cek dulu ya Bu suhunya. Nah, ternyata didapatkan suhu Ibu dan tekanan darah Ibu normal. Ibu normal ya Ibu, tidak ada demam. Ya. Setelah itu baru kita memeriksakan pernafasan serta nadi Ibu. Ibu, permisi ya Ibu, saya cek dulu. Nah, setelah kita meriksa didapatkan Ibu tidak ada sesak dan dan pernafasan serta nadinya itu normal. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan head to toe, dimulai dari bagian rambut. Nah, di bagian rambut itu kita cek apakah rambut Ibu rontok atau tidak, lalu apakah ada hiperpigmentasi di bagian kulit kepala. Lalu setelah itu kita lihat keadaannya apakah kotor atau tidak.
Di bagian mata kita lihat apakah sklera ibu kemerahan atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada ikterik atau kekuningan. Lalu kita lihat apakah ada sekret, dan kita lihat konjungtivanya anemis atau tidak. Lalu di bagian hidung kita lihat apakah ada sekret atau tidak. Di bagian mulut atau mukosa kita lihat apakah kering atau tidak, dan apakah ada sariawan atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada pendarahan, dan kita lihat apakah ada pendarahan pada gusinya, dan kita lihat apakah ada sekret atau bibir atau mukosanya kering. Setelah itu kita ke bagian leher. Itu kita cek apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dan pembesaran kelenjar getah bening. Lalu di bagian payudara itu permisi Ibu. Di bagian payudara itu kita cek putih susunya apakah simetris atau tidak, dan kita lihat apakah ada stretch marks atau tidak. Puting susunya apakah menonjol atau tidak, dan kita lihat apakah bentuk payudara ibu itu simetris atau tidak. Lalu kita palpasi, kita lihat apakah ada pembengkakan atau masitis, dan kita lihat juga apakah ada stretch, kita lihat juga apakah payudara ibu hangat atau tidak. Lalu bisa juga kita tarik puting susu ibu untuk areola ibu untuk melihat apakah ada yang menghambat jalannya keluar ASI. Setelah itu kita ke bagian abdomen ibu. Permisi Ibu. Bagian abdomen itu bisa kita lihat apakah ada stretch marks atau tidak, dan kita lihat apakah abdomen ibu renggang atau tidak setelah melahirkan. Lalu bisa kita palpasi tonus otot abdomen ibu. Permisi Ibu. Setelah kita palpasi, lalu kita lihat TFA-nya atau tinggi fundusnya. Permisi Ibu. Setelah kita mendapatkan tinggi fundusnya, baru kita ukur menggunakan meteran. Setelah kita ukur menggunakan meteran, lalu kita cek juga DFA ibu. Ibu bisa mengarah ke perut Bu pandangannya. Lalu setelah itu bisa kita dari PX kita tekan, lalu tangan satu lagi bisa kita raba sampai tidak terasa lagi otot ibu, tonus otot ibu. Setelah itu setelah kita mendapatkan, lalu kita ukur juga menggunakan meteran. Setelah kita kita ukur juga kiri dan bagian kiri bagian kanan DFA. Setelah itu baru kita cek. Setelah kita di bagian abdomen itu kita lihat ke kandung kemih. Itu bisa kita untuk melihat kandung kemih itu kita bisa tanyakan BAK serta BAB ibu. Ibu setelah melahirkan kemarin, bagaimana BAK-nya ibu? Apakah lancar atau cuma sedikit? Lancar sih Sus. Oh, jadi pipisnya udah lancar ya Bu ya. Ada rasa sakit nggak Bu ketika pipis Bu? Kalau untuk BAB-nya Bu, buang air besarnya? Nggak ada sih buang air besar juga. Jadi udah ada langsung BAB ya Bu ya. Lagi lancar ya Bu. Setelah kita menanyakan bagian kandung kemih ibu, kita bisa langsung ke ekstremitas ibu. Di bagian ekstremitas itu kita lihat apakah ada ibu mengalami varises atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah ibu mengalami udem atau tidak. Setelah itu bisa kita cek human sense ibu. Ibu nanti saya akan tarik bagian hati ibu. Ibu nanti bilang ya kalau misalnya ngerasa nyeri ibu. Oh iya. Ibu apakah ngerasa nyeri ibu? Enggak. Jika ibu tidak merasakan nyeri, berarti human sense-nya negatif. Nah ibu, saya akan melakukan ini sebelah lagi ya ibu ya. Apakah nyeri ibu? Baik, jika tidak ada nyeri maka human sense-nya negatif. Lalu saya itu kita cek patella ibu, refleks patelanya menggunakan refleks Harmer. Ibu permisi, ibu bisa angkat kakinya. Oh iya. Setelah itu baru kita cek patella ibu.
Nah, jika refleks patella ibu ada, maka itu bisa dikatakan tidak adanya cedera, baik. Setelah itu baru kita ke bagian genitalia ibu. Sebelum kita ke bagian genitalia ibu, kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lakukan vulva hygiene, kita menggantikan spoon, dan vulva hygiene kita ibaratkan menggunakan pentom. Kita lakukan vulva hygiene, kita letakkan duduk, ibu bisa kakinya dibuka, ibu. Kita posisikan ibu dorsal recumbent, ibu bisa kakinya dibuka, ibu. Setelah itu kita pasang kita pasang perla di bawah genital ibu. Setelah itu baru kita dekatkan kom dan bengkok. Nah, setelah itu baru kita lakukan vulva hygiene kepada ibu. Nah, vulva hygiene itu menggunakan kasa yang diberikan NaCl. Nah, cara melakukan vulva hygiene adalah dari bagian mayora ke bagian minora dan bagian dalam keluar, dari bagian luar ke dalam. Permisi ibu. Ya. Dari bagian mayora ke minora, kita bisa ubah sisinya. Lalu kita buang ke bengkok. Setelah itu kita bisa juga bersihkan perineum ibu. Kita bisa bersihkan bagian perineum serta anus ibu. Nah, untuk membersihkannya itu dengan cara sirkular atau melingkar dari dalam keluar, dari luar ke dalam dengan cara melingkar. Setelah itu kita buang ke bengkok. Nah, setelah kita melakukan vulva hygiene, kita akan melihat bagaimana pendarahan ibu atau lokea ibu. Nah, kita lihat, kita timbang duk yang ibu gunakan tadi untuk melihat frekuensi, dan kita tanyakan frekuensi berapa kali ibu mengganti pembalutnya. Nah, ibu selama proses melahirkan kira-kira dalam 1 hari ibu berapa kali ganti pembalut ibu? 2, kadang 3 gitu. Kalau nggak nyaman ya 3 kali bisa. Oh gitu. Terus bu, darahnya itu keluarnya terasa deras atau cuma sedikit ibu? Agak lumayan depan saya. Gitu. Setelah kita tanyakan kepada ibu, kita lihat warna lokea serta bau lokea. Setelah itu baru kita cek bagian perineum ibu untuk mengecek reda ibu. Kita merengkan ibu, lalu kita posisikan posisi sing, lalu posisi sin. Lalu setelah itu kita cek bagian perineum ibu, kita cek redanya, yaitu kita cek menggunakan penlight. Kita cek menggunakan penlight, yaitu apakah ada kemerahan, apakah ada pembengkakan, apakah ada kebiruan, dan apakah ada cairan lain, dan perlekatan jahitannya. Lalu kita lihat apakah ada hermon atau tidak. Itu kita kaji ukurannya, letaknya, dan besarnya. Setelah kita melakukan setelah kita memeriksa bagian genital ibu, kita rapikan ibu dengan memasangkan celana dalam serta yang sudah diberikan pembalut yang baru. Setelah kita pasangkan, permisi ya ibu, kita pasangin baru celana dalamnya. Setelah kita memasangkan celana dalam baru ibu, baru kita rapikan ibu kembali. Nah, dan setelah itu kita lakukan evaluasi ke ibu. Nah, sebelumnya kita melepas handphone terlebih dahulu, dan kita buang ke bengkok, dan kita evaluasi tindakan kepada ibu. Nah, ibu
setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, bagaimana perasaan ibu-ibu? Lebih nyaman ya, tadi udah dibantu-bantu juga. Oh ya, alhamdulillah ya ibu ya, sudah lebih nyaman. Nah ibu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan bu mengenai tindakan tadi atau mengenai kondisi ibu? Enggak ada sih sus, tapi aman kayaknya. Aman bu, alhamdulillah. Insya Allah ini akan aman. Ini kan berguna untuk kebersihan kondisi ibu dan untuk melihat apakah ada tanda-tanda pendarahan kepada ibu. Dan hasilnya setelah lakukan pemeriksaan tadi, maka bisa dilihat bahwa ibu tidak mengalami pendarahan dan kondisi ibu sehat dan baik setelah melahirkan ibu. Makasih ya sus. Iya baik ibu, kalau begitu pemeriksaan kita sudah selesai ibu. Saya pamit dulu, permisi. Nah nanti jika ada yang ingin ibu tanyakan, ibu bisa meminta keluarga ibu untuk ke nurse station ya ibu ya. Iya sih. Baik ibu, setelah itu baru perawat membersihkan alat, lalu setelah itu perawat mencuci tangan dan melakukan dokumentasi. Dokumentasinya pada hari Jumat 24 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan personal care pada ibu M dan hasilnya adalah keadaan yang baik, tidak ada pendarahan. Dan kondisinya normal, tertanda perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.